Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orangnya yang mau membaca sholawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan memberikan balasan dengan 10 kali lipat. Dalam hal ini, suatu ketika ada sebagian sahabat bertanya kepada beliau terkait dengan sekali sholawat Allah membalas 10. Ya Rasulullah, apakah itu diperuntukkan untuk orang yang bersolawat kepadamu dengan keadaan hadir hatinya, dengan keadaan khusyuk hatinya? Ditanya demikian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Akan tetapi satu sholawat dibalas dengan 10 kali itu, termasuk di dalamnya di situ yaitu orang-orang yang lalai atau lupa hatinya, dalam artian bersolawat dengan tidak khusyuk. Bersolawat kepada Nabi dengan tidak khusyuk saja, 1 kali solawat dibalas oleh Allah dengan 10 kali. Ditambah lagi dengan Allah memberikan pahala kepada orang tersebut sebesar beberapa gunung. Kemudian para malaikat-malaikatnya Allah mendoakan kebaikan kepada orang tersebut dan juga memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang mau bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali saja. Kemudian Nabi meneruskan penjelasannya. Adapun orang membaca sholawat dengan keadaan khusyuk, fokus, konsentrasi, hatinya penuh dengan kekhusyuan kepada Allah. Mungkin juga bisa ditambah lagi dengan rasa mahabbah, rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ tidak diketahui seberapa banyak dan seberapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau bersolawat kepada Nabi dengan keadaan hatinya khusyuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah sebuah keistimewaan, fadl khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah amalan ringan yang diucapkan oleh bibir kita masing-masing. Bisa mengucapkan dengan mungkin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau bisa dengan sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad, ataupun dengan bentuk jenis sholawat yang lainnya. Banyak sekali jenis-jenis lafaz-lafaz sholawat. Itu jika kita mau mengucapkannya besar fadilahnya. Apalagi kalau diucapkan dengan keadaan khusyuk, fokus,
konsentrasi dan dibaca berulang-ulang sekian kali, sekali saja dibalas 10 dengan melipatkan 2 kali 20 dan seterusnya. Semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak pula insya Allah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal kita membaca sholawat ini, itu tidak ada ketentuan waktu dan tidak ada pula syarat-syarat seperti halnya kita misalkan hendak melakukan ibadah sholat. Kalau sholat tentunya kita harus wudhu terlebih dahulu, kemudian menutup aurat, kemudian juga pula harus suci badannya, tempatnya, pakaiannya, dan seterusnya. Tetapi kalau bersolawat kepada Nabi tidak, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita disunahkan untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkecuali pada waktu kita berada di WC misalkan, mohon maaf, atau berada di dalam kamar mandi sedang qadil hajat, buang air besar, buang air kecil, sedang mandi, saat itulah kita tidak diperbolehkan untuk berzikir, termasuk jangan membaca sholawat saat-saat kita ada di dalam kamar mandi, sebab itu termasuk tempat yang bukan saatnya untuk kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, mari fadol, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang pertama pastinya kita fahami dan kita mengerti. Yang kedua tentunya mari sama-sama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Jangan sampai kehidupan kita itu tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah SAW ini adalah orang yang sangat cinta kepada kita, mencintai kita ini, menyayangi kita selaku umatnya, melebihi cintanya kedua orang tua kita, melebihi cintanya ibu kita kepada diri kita masing-masing. Bahkan jikalau kita menengok tentang nikmat Allah yang sangat besar, tak lain dan tak bukan nikmat tersebut adalah nikmat iman dan Islam. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, termasuk iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada kitabullah, dan iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadarnya Allah. Salah satu di antara nikmat keimanan yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kita percaya terhadap apapun yang disampaikan, disabdakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak umat manusia yang dipertemukan oleh Allah hidup satu masa dengan beliau. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy berjumpa dengan Nabi. Setiap hari berjumpa, mengetahui kehidupan Nabi, tahu ahwaliyah, akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka ini tidak diberikan nikmat berupa hidayah, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy banyak yang tidak mempercayainya. Ya tentunya masih banyak juga yang beriman kepada beliau, banyak para sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu. Tapi ada pula yang tidak diberikan hidayah berupa iman oleh Allah kepadanya, sehingga sampai akhir hayatnya pun mereka semua mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, kita semua yang hidup di akhir zaman,
jauh dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tidak ngerti kita seperti apa wajah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orang-orang tertentu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang saleh yang bersih hatinya, bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin melalui mimpi. Kalau kita orang awam, banyak dosa, banyak maksiat, banyak mungkar, sudah jauh kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eranya. Akan tetapi, walaupun keadaan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan hidayah berupa iman dan juga percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kita, percaya kita, cinta kita, rindu kita kepada sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita realisasikan dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali? Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin banyak semakin banyak. Insya Allah besok kelak dari kiamat, orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi, dialah orang yang akan mendapatkan syafaat beliau, dan tentunya orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, khilafnya, itu semata-mata karena kekurangan dan kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.